Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita akan belajar melalui sebuah aplikasi yang dibuat oleh developer muslim, ya, yang dimana ini aplikasinya namanya Muslim 3 Dimensi atau Muslim 3D, ya. Kita lihat saja, langsung mulai saja demonya. Walaupun masih demo, kita berharap aplikasi ini nanti sempurna. Kita sedang berada di dalam sebuah museum, ya. Nah, ini sebuah aplikasi dengan tema RPG, ya. RPG maksudnya adalah dengan sebuah perjalanan yang bisa dieksplor. Tapi kita yang mengeksplor adalah sejarah Islam, ya. Di sini ada Ka'bah, ya. Kemudian di sini ada Mina, ya. Kemudian nanti ada Arafah. Walaupun ini tulisannya saya lihat ada tempat yang masih terkunci, ya, karena ini masih demo. Berarti developer sedang membuat desainnya untuk tempat ini, ya. Dan ini ada juga padang Arafah, ya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke dunia yang akan kita pelajari, yaitu dunia Mekah, atau lebih tepatnya dunia tempat rumah Baitullah, rumah suci Allah, yaitu Ka'bah, ya. Nah, ini tempatnya mungkin akan kita explore lebih dalam tetap untuk tempat ini, ya. Nah, jadi kalau sudah mengeksplor Ka'bah, nanti Bapak akan mengajarkan bagaimana melaksanakan tawaf, kemudian bagian-bagian dari Ka'bah itu apa saja, nanti akan Bapak jelaskan. Walaupun aplikasi ini berbahasa Inggris, nanti akan Bapak terjemahkan, Bapak translatekan, ya. Nah, kita sedang berada di Ka'bah, ini diri kita, ya. Wah, luar biasa tempatnya, seperti layaknya di Ka'bah, ya. Nah, ini diri kita, ya. Kita memakai pakaian ihram, ya. Dia nggak mau dilihat kayaknya nih. Nah, dia memakai pakaian ihram, yang dimana pakaian ini adalah pakaian yang tidak memakai jahitan sedikit pun. Artinya kain langsung tanpa jahitan. Maksudnya kain itu kan kalian pernah membeli baju, ya, baju sasiringan dan lain-lain, itu kan perlu dijahit untuk disatukan. Tetapi kalau pakaian ihram, kainnya itu nggak boleh disatukan dengan menjahit. Pakai seadanya kayak gini, ya, sebagaimana sunnahnya. Bapak akan menjelaskan dari yang paling depan ini apa, ya. Nah, ada tawaf, ya. Kita akan belajar di sini tentang tawaf. Nah, di sini ada penjelasannya tawaf dalam bahasa Inggris akan Bapak translatekan. Tawaf itu berarti mengelilingi Ka'bah, ya. Ini adalah ritual penting dan bagian dari ibadah haji dan umroh. Sejarah tawaf di sekitar Ka'bah sudah sangat tua dan sudah menjadi tradisi orang sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Zaman sebelum Nabi kan sudah ada tawaf, tetapi orang Quraisy sudah merubah kebiasaannya itu dengan cara tepuk tangan, dengan cara menyanyi dan lain-lain, ya. Sehingga wahyu Allah yang datang kepada Rasulullah itu memberikan putusan tentang bagaimana cara bertawaf mengelilingi Ka'bah itu yang benar menurut Al-Quran, dibenarkan kembali dalam Al-Quran, ya, yang dimana putaran mengelilingi Ka'bah itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Kemudian diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai anak Abdul Manaf," ya, radhiyallahu an, "jangan pernahlah kalian mencegah siapapun yang mengelilingi Baitullah, rumah Allah, atau orang yang sholat atau berdoa kapan saja, siang atau malam." Ya, jadi Rasulullah melarang siapapun untuk mencegah orang yang ingin melakukan tawaf, ya.
Kemudian tawaf adalah bagian penting dari ibadah haji dan umroh. Jadi siapapun yang pernah melaksanakan haji ataupun umroh pasti melaksanakan yang tawaf ini, ya. Tetapi itu juga dapat dilakukan pada masa selain haji, nggak mesti waktu haji atau umroh. Setelah sholat misalnya mau tawaf, silakan. Tawaf itu 7 kali berkeliling, ya, dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sendiri merupakan bentuk ibadah yang dapat dilakukan secara terpisah kapan saja. Diriwayatkan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah pernah bersabda, siapapun yang melakukan tawaf di sekitar rumah atau Baitullah kemudian sholat 2 rakaat. Ini artinya sholat, ya, bukan doa, ya, karena as-sholat itu artinya doa. Kemudian sholat 2 rakaat, ya, tiap-tiap doanya seolah-olah dia telah membebaskan seorang budak. Pahalanya luar biasa, ya. Nah, nanti pada video ini nanti Bapak akan mengajarkan bagaimana cara tawaf, ya. Nah, kita akan lihat itu di depan apa? Nah, kalian pasti tahu ada sebuah bundaran di dalamnya hitam, ya. Itu namanya adalah Hajar Aswad. Ini disebut dengan Blackstone bahasa Inggrisnya. Tapi Hajar Aswad dalam bahasa Arab artinya ya batu hitam, ya. Mengenai Hajar Aswad ini, ya, Hajar Aswad ini adalah sebuah batu yang disisipkan di sudut tenggara Ka'bah, ya, di bagian luar dalam dengan pelindung perak. Jadi di dalamnya ini katanya Hajar Aswad, di luarnya ini bukan Hajar Aswad, ini adalah pelindung. Ada sejarahnya di sini kenapa harus dilindungi dengan pelindung perak, ya. Batu ini mengalami penodaan dan kerusakan yang signifikan selama berabad-abad. Dikatakan pernah dipukul, bahkan dihancurkan berkeping-keping oleh sebuah batu yang ditembakkan dengan ketapel selama pengepungan pada masa sejarah dinasti Umayyah di Mekah pada tahun 683, ya, yang dimana fragmen atau pecahan-pecahan batu ini kemudian digabungkan ulang oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dengan ligamen yang berwarna perak, ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa batu hitam itu turun dari surga, ya. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa ketika Hajar Aswad ini diturunkan dari surga, ya, awalnya ini berwarna seperti susu, tahu susu, ya, warna putih. Akan tetapi seiring dengan waktu, ya, warnanya mulai berubah menjadi hitam karena dosanya anak-anak Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada hadis juga diriwayatkan bahwa khalifah kedua, kalian tahu, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, pernah datang dan lalu mencium Hajar Aswad ini. Kemudian dia berbicara dengan orang yang hadir saat itu, orang yang sedang tawaf saat itu. Kata beliau apa? Ya, tidak diragukan lagi. Saya tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak dapat melukai siapapun dan tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun. Akan tetapi seandainya jika saya tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad ini, maka saya tidak akan menciummu, katanya, ya. Jadi luar biasanya Umar bin Khattab, dia mencium itu bukan karena keistimewaan batu ini, tetapi karena Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka saking cintanya dengan Rasulullah ikut mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Nah, jadi itu. Kemudian kita lihat di sisi kanannya. Nah, gini rasanya bertawaf, ya. Santai aja jalannya, ya. Kemudian di sini ada sebuah
tempat. Oh, ini menerangkan ini adalah Ka'bah ya. Apa itu Ka'bah? Ya. Al-Ka'batu ya, itu disebut dengan cube ya. Cube itu artinya kotak. Pasti kalian sudah tahu ya, berbentuknya adalah kotak. Kotak itu adalah kotak dengan 4 dimensi ya, yang dimana semua arahnya itu akan dilihat ya. Ka'bah ini adalah bangunan berbentuk kubus di pusat situs paling suci ya, di Masjidil Haram di Mekah di Arab Saudi. Ini adalah titik paling sakral, paling suci, yang menjadikan lokasi ini paling suci dalam Islam. Diikuti oleh Masjid Nabawi ya, setelahnya nomor 2-nya, dan kemudian Masjidil Aqsa nomor 3-nya yang terletak di Palestina. Kemudian ini juga masjid yang dimanapun mereka berada, dimanapun kita aina matakunu fasama wajhullah, ada dalam Al-Quran, dimanapun mereka berada, umat Islam selalu menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Kalian tahu Ka'bah ini adalah kiblatnya umat Islam ya. Kemudian salat Islam ya, menurut Al-Quran dan hadis ya, Nabi Muhammad SAW itu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Menyatakan dalam Al-Quran bahwa rumah pertama yang dibangun umat Islam, umat manusia untuk menyembah Allah itu adalah Ka'bah ini, rumah pertama. Kemudian Ka'bah ini juga dinyatakan dalam Al-Quran bahwa ini adalah rumah pertama. Ka'bah ini adalah struktur berbentuk kubus yang terbuat dari granit yang digali dari bukit-bukit di dekatnya. Di dalamnya Ka'bah, lantainya terbuat dari marmer ya, dan batu kapur. Dinding bagian dalamnya dilapisi marmer di tengah jalan. Marmer ini adalah bagian dari prasasti dalam Al-Quran ya. Jadi itu adalah namanya Ka'bah. Kita jalan lagi ya, kita sedang tawaf ini. Tapi tawafnya yang benarnya nanti sama doanya nanti di akhir ya. Nah, ini kita lihat apa sih ini? Nah, ini hatim ya. Al-hatim. Al-hatim adalah sebuah setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah ya. Apa itu al-hatim? Al-hatim adalah bangunan bundar dalam bentuk setengah lingkaran kayak gini ya, lingkaran tapi salah satu ujungnya menghadap Suriah dan satunya lagi menghadap ke barat. Tingginya itu 90 cm dan 1,5 meter untuk lebarnya ya, atau 4,9 kaki, dan terdiri dari marmer putih. Ruang yang terletak di antara hatim dan Ka'bah itu bagian Ka'bah sendiri ya, dan karena alasan ini tidak dimasukkan ke dalam kegiatan tawaf. Jadi kalau kalian ingin tawaf, jangan masuk ke sini. Ingin jalan cepat misalnya, jalan sini nggak boleh. Kalian nggak boleh. Kalau kalian memasuki Ka'bah, artinya kalian sudah nggak tawaf lagi. Kalau mau tawaf, ini jalan sini ya. Nah, jalan sini, nah jalan situ ya, di luar daripada itu. Kalau ini yang berada di sini orang yang sudah selesai tawaf, ya ingin menyentuh Ka'bah, karena saking sesaknya yang sebenarnya, sehingga kadang hanya bisa menyentuh bagian sisi manapun ya, gak bisa langsung menuju ke Hajar Aswad ya. Mereka menunggu antrian untuk bisa berjalan ke kanan dan akhirnya bertemu dengan Hajar Aswad ya. Ibnu Juraid melaporkan ya, Al-Hatim adalah tempat antara rukun ya dengan stasiun Abraham, dengan makam Ibrahim ya di satu sisi, dan Zamzam dan Al-Hijr di sisi lainnya. Jadi ini pasnya menemui ke berbagai arah ya. Kemudian kita jalan lagi ya, kita
kita sedang tawaf ini. Nah, itu ada orang sedang berdakwah, ada penceramahnya itu, yang lain sedang mendengarkan, ya, di masjid ini, Masjid Mekah ini dan Masjid Nabawi memang sering orang berdakwah di sekitar masjid-masjid ini, berceramah, ya. Nah, ini kita saat melakukan tawaf ada yang dibaca, ya, salah satunya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau bisa juga yang kalian biasanya dengar, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Nah, sampai ke sini, sampai kita berada di sisi apa namanya ini, Hajar Aswad, itu namanya kita sudah melakukan satu putaran sampai 7 putaran, ya. Mungkin sebelum kita melakukan tawaf yang benar, nanti kita mengeksplor tempat ini terlebih dahulu, ya. Nah, saya ingin melihat ke sana, mau kemana sih? Oh, seorang lagi sholat, ya, jangan diganggu dia. Melintasi orang yang sholat itu namanya syaitan, hati-hati, ya. Nah, ini ada Safa dan Marwah. Ini adalah kegiatan setelah tawaf, ya. Bisa kalian lihat di gambar, ya. Itu adalah Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Bukit Marwah, ya, sebagaimana gambar yang dijelaskan, ya. Bukit Safa dan Marwah adalah 2 gunung kecil yang terletak di masjid ini, ya, Masjidil Haram di Makkah, di Saudi Arabia. Berpergian bolak-balik antara 2 gunung ini selama 7 kali juga, sama kayak tawaf, ya, adalah bagian daripada ritual ziarah haji dan umroh. Al-Quran menyebutkan Safa dan Marwah dalam ayat berikut, ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara mukjizat Allah, tanda-tanda Allah. Jadi siapapun yang datang ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melakukan haji atau melakukan umroh, tidak ada dosa baginya jika ia melakukan putaran antara Safa dan Marwah. Siapapun yang muncul dengan kebaikannya sendiri, maka Allah Maha menghargai yang tahu segalanya, ya. Hadis Al-Quran surah As-Surah ayat 158. Safa ini, antara Safa dan Marwah ini biasanya disebut dengan kegiatan yang namanya sa'i, lari-lari kecil, ya, di bahasa Arabnya, ya. Jadi melakukan sa'i ini dilaksanakan sekitar 100 meter atau 330, letaknya terletak 100 meter atau 330 kaki dari Ka'bah. Jadi Marwah itu terletak 350 meter atau 980 kaki, sehingga 7 perjalanan berjumlah 2,1 antara Safa dan Marwah, 2,1 km. Bagi yang suka jalan-jalan, mungkin fisiknya akan terbentuk bisa melakukan yang namanya sa'i, yaitu melakukan perjalanan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. 2 titik dan jalan di antara mereka sekarang berada dalam galeri panjang yang membentuk bagian dari masjid. Sekarang bentuknya ini panjang, ya, lurus. Tanahnya pun nggak batu kayak zaman dulu lagi. Sekarang sudah ditutup jadi kayak rumah aja lagi, kayak lorong, ya, yang dimana ujungnya itu masih ada bebatuannya sih. Kalau di bukitnya, Bukit Safa masih ada bebatuannya, sama di Marwahnya juga ada bebatuannya, ya, untuk diabadikan bukitnya itu. Jadi ini adalah, kalau dalam kisah perjalanan antara Ibrahim dan Ismail waktu lagi bayi kan pernah menangis, ya. Kemudian Siti Hajar yang dimana ibunya Ismail ini sedang kehausan, melihat anaknya juga kehausan, menangis dan air susunya mengering. Akhirnya dia berjalan bolak-balik, ya, antara Safa dan Marwah, ya. Saat berlari ke Safa, dia melihat di Marwah itu kayak ada percikan air seperti fata morgana, ya. Kemudian saat di Marwah, ternyata kayaknya di Safa yang ada air,
bolak-balik dia sampai 7 kali, sehingga itu kegiatan ini adalah kegiatan yang dimana mengingatkan sejarah perjuangan Nabi Ismail, terutama ibunya, untuk mendapatkan air. Kemudian dihentakkan kakinya, lalu keluarlah Zam-Zam ini. Apa itu Zam-Zam? Tahu? Air suci, ya. Saat Nabi Ismail menghentakkan kakinya saat menangis, ternyata keluarlah sumur yang namanya disebut dengan sumur air Zam-Zam. Kita baca aja ya penjelasannya. Air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam adalah sumur yang terletak di dalam Masjid Nabawi, pas dekat dengan Ka'bah, ya, di Mekah, sekitar 20 meter sebelah timur Ka'bah, yang dikatakan sampai sekarang nggak kering, ya. Menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Zam-Zam ini, ya, Zam-Zam ini adalah sumber air yang dihasilkan secara ajaib atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai ribuan tahun yang lalu ketika bayi putri Ibrahim yaitu Ismail dengan ibunya Siti Hajar di padang pasir, tempat Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan mereka sendiri. Ya, jadi pernah Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Ini adalah bagian rencana Allah meninggalkan ini, ya, untuk mengeluarkannya air Zam-Zam. Sementara ibunya naik ke puncak bukit dekat untuk mencari air, yaitu Bukit Safa dan Marwah, sehingga malaikat Jibril kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Dar pernah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan tentang air Zam-Zam ini adalah berkah dan itu adalah makanan yang memuaskan atau minuman yang mengenyangkan, ya, yang menyegarkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka air Zam-Zam ini adalah jenis makanan yang dapat menyembuhkan dari penyakit, minuman yang bisa menyembuhkan dari penyakit, ya. Jadi itulah penjelasannya. Diriwayatkan dari Anas, ya, bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, seorang anak malaikat datang kepada saya dan membawakan saya air Zam-Zam, dan hati saya pun dibuka lalu dicuci dengan air Zam-Zam ini, dan dia meninggalkan tempat saya. Jadi itu adalah kejadian saat Rasulullah kecil, ya. Hati beliau pernah dicuci dengan air Zam-Zam untuk membersihkan hati beliau ketika kecil, ya, walaupun waktu kecil itu maksudnya dibersihkan daripada orang-orang musyrikin, yang berbau dengan orang-orang musyrikin itu. Nah, kita bisa menyetel suara azan di sini, ya. Mari dengarkan azan. Kalau azan kita melakukan sholat, ya, kita pergi ke sini sholat, ya. Ayo lari kita sholat, ya. Nah, itu kegiatan sholat, ya. Bapak akan menjelaskan tentang as-sholah, kegiatan sholat, ya. Sholat itu adalah bagian ibadah yang berupa fisik, mental, dan spiritual atau keagamaan, ya, yang dilakukan selama 5 kali sehari. Setiap muslim harus menghadap Mekah atau Ka'bah saat melakukan sholat. Dalam ritual ini, orang percaya mengambil berbagai posisi seperti berdiri, bungkuk, bungkuk itu maksudnya ruku, ya, sujud, dan duduk di tanah. Itu adalah caranya. Selama setiap gerakan, seorang muslim harus mengucapkan ayat, ada ayat Al-Quran Al-Fatihah, ya, kemudian doa-doa, ya, atau takbir dan lain-lain. Nah, setiap gerakannya memiliki itu. Abu Hurairah radhiyallahu an itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika ada sungai di depan pintu,
seandainya di muka rumah kita ada sungai, maka seseorang itu akan mandi 5 kali sehari karena saking puasnya ada air. Ya, apakah Anda akan melihat ada kotoran pada orang ini? Kira-kira kalau orang mandi sehari 5 kali, kira-kira apakah kamu bisa melihat kotoran? Tentu saja tidak. 2 kali sehari aja kita insya Allah bersih ya, apalagi 5 kali. Nah, inilah perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu. Insya Allah dosanya itu dibersihkan Allah sebagaimana kita mandi 5 kali sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini kayaknya kita nggak bisa ikut sholat nih. Memang orangnya nggak bisa. Ya, kita langsung jalan aja. Kita lihat di sana ada orang sedang apa. Nah, di sini ada orang sedang ceramah ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wassilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Kita lewat aja ya. Dia berceramah tentang sedekah jariyah ya. Di mana sedekah jariyah atau amal jariyah itu dilakukan seperti menanam bukan pohon ya. Cara melakukannya adalah seperti melindungi anak yatim. Yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Itu namanya amal jariyah ya. Kita jalan aja. Sepertinya habis ya tempat yang akan kita explore. Jadi ini adalah langkah terakhir, yaitu kita akan melakukan tawaf ya. Nanti akan Bapak bacakan doa-doanya. Nanti kita memulainya dari mana? Ya benar, daripada Hajar Aswad. Nah ini dia. Pertama, kalian silakan niatkan pada diri sendiri ya. Mau yang menggunakan lafaznya silakan. Sengaja aku melakukan tawaf karena Allah Ta'ala ya. Silakan kalian niatkan diri, yaitu niatnya untuk tawaf ya. Pertama, saat melihat Hajar Aswad ya, silakan kalian baca ya, Bismillah Allahu Akbar imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, cara membacanya juga boleh yang agak singkat ya. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura ya. Jadi kita sudah niatkan, langsung jalan ya. Nah, saat sambil berjalan silakan kalian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Atau doa yang lain ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya boleh juga. Jadi atau bisa juga membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau seandainya bertemu dengan Hajar Aswad lagi disunahkan mencium. Tapi kalau seandainya agak sesak ya, kalian akan dengan sapa saja ya, seakan-akan kalian ingin menciumnya ya. Dalam hati kita sedang mencium sambil membaca doa yang untuk mencium Hajar Aswad tadi. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan maghfura wa zamban maghfura. Atau doa yang lain, bismillah Allahu akbar imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa kitaban sunnat wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan lagi. Saat sini dibaca ini namanya rukun yamani ya, antara Hajar Aswad dengan ini, maka doanya beda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sampai di tengah sini kembali lagi ke doa awal ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dibaca terus ya. Ingat, pundak itu yang pundak kiri kalian ya, itu berada di kirinya itu adalah Ka'bah ya. Dan jangan lupa saat kalian melintasi Al-Hatim tadi, Hijr Ismail, itu kalian gak boleh masuk ke dalamnya tadi, karena itu adalah bagian Ka'bah dan kalian kan disunahnya untuk mengelilinginya. Nah, kita sudah masuk 2 putaran ya, sama tadi doanya Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Langsung rubah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mengatakan boleh lari-lari kecil antara ini ya, antara Al-Hatim dengan Hajar Aswad dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi kata Bapak tadi enggak boleh masuk ke dalam ini ya. Nah, ini dalam lingkaran itu enggak boleh masuk karena itu bagian daripada Ka'bah. Nah, sambil berjalan kalian akan doa terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Setelah 7 kali putaran, maka sahlah kalian melakukan tawaf dengan membaca doa-doa yang sudah ditentukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Soal lebarnya boleh melebar, boleh mengecil, tergantung kalian bisa dengan rombongan itu sampai mana. Nah, kalau sudah anggap ini sudah 7 putaran ya, penutupnya sampai ke Hajar Aswad lagi, maka kalian pergilah ke makam Ibrahim ya. Terus kalian lihat itu ada orang sedang sholat. Nah, kalian bergabung dengan mereka untuk sholat 2 rakaat. Sebagaimana dengan riwayat tadi kan, kalau seandainya kita melakukan tawaf dan kita melakukan sholat, insyaallah dosa kita diampuni. Nah, kegiatan setelah ini kita akan melakukan
sa'i, yang dimana tempatnya masih terkunci ya. Nah, silakan kalian sholat dua rakaat. Ya, mungkin itu saja dari Bapak ya. Semoga ini akan lebih membuat kalian lebih paham bagaimana cara melakukan tawaf yang benar. Insyaallah semoga kita dapat bertemu dengan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah langsung. Walaupun ini sekarang musim pandemi ya, haji tahun ini tidak ada yang orang Indonesia yang berangkat haji ya. Semoga saja tahun depan haji itu dibuka untuk semua negara dan kita bisa mengelilingi Ka'bah, dan insyaallah kita beberapa tahun yang akan datang bisa melaksanakan yang namanya ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.